Banyak banget, Gus. Ini pusaka apa namanya ini? Ini namanya pusaka Brojokuno. Nah, ini contohnya ya, misalkan ini apa itu? Koin Ya. Koin 100.000. Mantep ya. Ya, sesuatu barang ini yang membuat laris. Berapa? Berkisar sampai berapa? Ada yang 3M. Ini pusaka Semar. Semar ini. Semar. Di momen kali ini, di video kali ini aku berada di Mojokerto. Lebih tepatnya di sini aku menelusuri salah satu rumah, di mana rumah ini sangat mewah ya teman-teman ya. Dan di dalam rumah ini banyak sekali pusaka-pusaka yang cukup mahal harganya. Dan konon katanya rumah tersebut senilai 25 miliar guys. Ya, sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Oke. Nah, ini aku sudah berada di pintu masuknya ya. Ini rumah loh teman-teman. Jadi terletak di dalam kampung seperti ini ya. Bisa lihat ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, cukup mewah ya. Gila men. Kayak bukan rumah gitu loh, tapi ini rumah loh teman-teman. Nah, di sini ada sebuah patung yang aku kira ini adalah patung dari Gajah Mada ya. Berhubung lokasinya di Mojokerto yang terkenal, sangat terkenal dengan Majapahitnya ya teman-teman. Ini sebuah patung yang sangat perkasa ya. Wow, dan di sini ada burung apa ini? Hitam berwarna merah, guys. Wah, ngeri ya. Jadi pusakanya tuh terletak di sini, teman-teman. Di salah satu bangunan itu. Dan ini kalau dilihat dari depan sini, nah kayak gini guys, jadi kayak konser band gitu ya. Wow men, namanya tuh Mimbar 1000 Tokoh tulisannya teman-teman. Istimewa, gendeng pak. Jadi dari sini terlihat kalau memang pemilik dari rumah ini tuh mencintai seni ya teman-teman. Wow. Nah, ini ada terdiri dari patung-patung dan beberapa properti lainnya. Balai Wedar. Nah, ini ada foto di dinding yang memang foto dari pemilik rumah ini guys. Gawandang pak. Tuh kalau lihat dari sini ya teman-teman, bangunannya, struktur pondasi dari rumahnya itu terlihat sekali kalau memang si pemilik rumah ini itu suka dengan seni, cinta budaya ya teman-teman ya. Namanya kok jalan pulang ya? Jalan pulang guys. Ini aku lihat-lihat dulu ya teman-teman. Di sini kita memasuki kayak seperti tempat untuk berdakwah ya. Wih, wingit angker. Jangan-jangan beliau ini suka dengan nuansa-nuansa yang cukup angker gitu ya. Ini ada TV lama, TV tahun 70-80-an.
yang memang zaman dulu tuh kalau TV tabungnya tuh tebal gini ya teman-teman. Ini juga ada jam, sangat unik sekali. Oh ini guys, Spirit Cultural Award Murti, Museum Rekor Terhebat Indonesia. Gus apa ini? Gus Alam Maya ya, Gus Im Alam Maya. Oke, jadi menerima penghargaan ya teman-teman, Golden Achievement Cultural Award atas pencapaian prestasi yang luar biasa sebagai tokoh Renaissance Nusantara yang membangkitkan kembali budaya tradisional di zaman milenial. Oke, jadi beliau sempat menerima penghargaan khusus dari Museum Rekor Terhebat Indonesia. Di sini ada pedang dan tajam men, gila, wow, ngeri bro. Ini kayak pedang zaman dulu ya, gila, asli loh ini guys. Apa replika ya, tapi kayak asli gitu sih. Waduh. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Jam dindingnya, ini jam dinding apa jam lonceng ini ya? Gila. Wow. Di sini ada sebuah tape ya, tape radio yang memang bentuknya kalau zaman dulu ini tahun 50 tahun 60-an guys. Bentuknya kayak gini. Masih bisa diputar. Cuman kalau hidup atau enggaknya aku nggak ngerti ya. Ngeri bro. Ini banyak keris juga. Wow. Oke teman-teman, ini kita langsung bertemu dengan salah satu pemilik dari rumah ini ya, Gus Im. Assalamualaikum Gus. Oke, saya Helmi dari Malang. Oke, sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah sehat, seger waras Gus. Oke, Gus, ini saya mau mereview rumahnya sedikit sebentar aja, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya. Mungkin agak kesini Gus biar nggak kehujanan Gus. Iya. Nah, saya pengen tanya, ini Gus Im ya, Iya. Terinspirasi dari apa sih? Ini sebetulnya itu mengalir saja saya membuat atau mendesain rumah ini. Karena itu mengalir pada di saat-saat pada saat ada inspirasi atau WC. Karena apa? Setiap bangunan, setiap titik itu ada filosofis tersendiri yang mungkin tersamar dan orang lain tidak pernah akan tahu. Oh gitu ya. Jadi memang sudah lama ya adanya rumah ini Gus? Oh sudah lama, ini sudah kira-kira 20 tahunan ya. 20 tahunan. 20 tahun yang lalu. Dan konon katanya rumah ini itu disinyalir dengan ya, seharga 25 miliar. Iya, memang begitu. Karena dari mulai 20 tahun yang lalu kita juga bergonta ganti ini, apa itu gonta ganti desain ya, bongkar ganti lagi, bongkar lagi. Apalagi bangunan yang besar, anggap aja seharga 2 miliar itu, saya bongkar, saya robohkan buat ganti lagi desain dari mulai awal. Oh gitu. Jadi ini luas tanahnya berapa Gus? Ya kira-kira 1 hektar. 1 hektar. Dari mulai apa itu depan sampai belakang. Gang masuk yang di sebelah sana itu ya. Wah. Jadi kalau yang di depan situ memang tetangga atau saudara-saudara? Ini saudara semua. Ya. Terus yang lainnya yang ini itu masih pekarangan sini. Ya. Oh masih pekarangan sini. Itu ada cuglu. Ada tulisan Sakar Tuhan yang ada di atas itu masih wilayah sini juga. Masih wilayah sini juga ya. Terus memang
saya kan lihat-lihat di dalam situ Gus, memperoleh penghargaan dari rekor apa namanya? Murti. Ya. Itu Ya. tahun berapa Gus? Itu kira-kira ya tahun 5 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang Iya, lalu. 8 tahun yang lalu. Yang konon katanya saya ini adalah renaissance daripada Gajah Mada. Ustaz. Mungkin orang-orang ini mungkin terobsesi dari saya. Setiap ada acara budaya itu saya yang biasanya yang mengikrarkan dengan memakai ikrar atau sumpah amuk di Palapa Gajah Mada itu. Oh, sampean sendiri. Iya. Oh. Ingsun hamuk di Palapa, lamun wis kalah Nusantara. Ingsun hamuk di Palapa. Lamun kalah ring Burun, ring Pahang, Gumpo, ring Haru, Bali, ring Haru, Palembang, Tumasik, Sawarna, ingsun hamuk di Palapa. Contohnya seperti itu. Mungkin terobsesi di situ. Jadi saya dianggap renaissance. Renaissance. Ya, renaissance. Oke. Nah, terus Gus, di sini kan memang tadi saya lihat kan ada beberapa tulisan kayak wingit gitu. Apakah memang angker dulunya di sini Gus? Oh ya, di sini dulu tuh angker banget. Banyak dulu itu ada orang yang di sini kan ada pohon. Namanya kalau orang ini namanya wit luh gitu ya. Wit luh atau pohon luh. Itu memanjat di situ mati. Lewat di situ ada yang meninggal gitu. Kalau Gus sendiri kok masih bisa bertahan? Karena saya ini tidak percaya dengan adanya mistis sebetulnya itu. Oh gitu, tapi Iya. dengan kecintaan dari seninya mungkin ya? Iya, Oh. itu. Iya. Kalau masalah gaib percaya, tapi masalah mistis itu tergantung daripada keimanan manusia itu. Jadi biasanya orang-orang ini kan biasanya ya budaya itu kalau kita terlalu lekat dengan budaya nanti iman atau yang agamanya itu Budaya boleh, budaya itu ngerti sopan santun, ngerti tujuh panuju, ngerti lungguh kelawan suku, ngerti andap asor gitu ya. Tapi kalau kita ini berbicara masalah spiritual, itu harus selalu dikaitkan dengan masalah filsafat hidup. Oleh karena itu nilai spiritual secara religi, secara batiniah, secara dalam merupakan yaitu tiga hal yang selalu berkaitan, berkesinambungan. Maka betapa pentingnya spiritual itu. Terkadang orang mengaku spiritual, mengaku semedi, tapi orang-orang itu ada getaran-getaran katanya percikan cahaya. Sebetulnya cahaya itu ego, cahaya ego, merasa dia itu menemukan sesuatu yang di dimensi yang itu. Nah, hati-hati di dalamnya itu. Kadang-kadang ini kalau sudah merasa ego tinggi hati, mana bisa pancaran cahaya yang asli dalam hati ini memancarkan, yaitu keluar untuk bermanfaat bagi orang lain. Sama dengan mana mungkin bolam lampu yang terkotori dengan debu bisa mengeluarkan cahaya keluar. Seperti itu ya Gus ya. Ya. Oke, jadi memang dari kecintaan seninya ini bisa membuat rumah yang segini megahnya yang tidak lupa dari sejarah apa ya, di sini kan Majapahit ya Gus. Iya. Oke Gus, ini aku pengen lihat beberapa pusaka yang ada di situ Gus, boleh Gus? Oh, di situ. Oke, Langsung boleh. aja Gus ya. Ya. Loh, ini tingkat 2 Gus. Yang atas itu apa Gus? Yang di sana itu tempat untuk kita bertafakur. Oh. Bersama-sama. Ada pusakanya juga? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Wah, megah banget. Assalamualaikum. Oke. Banyak banget Gus. Ya, ini pusaka ini saya simpan karena ada yang bersejarah. Iya, yang mana Yang Gus? bersejarah. Bentar ya. Contoh ini pusaka. Wah. Ini pusaka apa namanya ini? Ini namanya pusaka Brojokuno. Brojokuno. Iya. Brojokuno itu kalau ada contohnya sebentar. Nah, ini contohnya ya. Misalkan ini apa itu? Koin Koin ya. Koin 100.000.
Oh, mantep ya. Ya, Oh, bapaknya. oh iya. Ini yang belum direview sama orang-orang. Belum di-review sama orang-orang ya. Nah ini. Jadi kalau selain pusaka ini semuanya, malah ininya yang putus. Apa itu? Gagangnya. Bukan besinya atau barangnya atau kerisnya yang mesti putus. Tapi kalau ini hanya satu-satunya pusaka Brojogono ini ya, yang bisa untuk menembus yaitu baja. Baca bisa. Ya, manusia baja. Padahal cuman ya pusaka ini. Iya. Ini dapatnya dari mana, Gus? Ini dulu dari kolektor yang sudah meninggal. Sehingga saya mahar ini dulu itu. Ini dulu mahar saya 150 juta. Dulu ya. Sekarang mungkin kalau pas atau cocok pada orang yang lain mungkin paling saya keluarkan 500 juta. 500 juta. Iya. Monggo teman-teman yang mau keris Brojogono yang dimahar sama Gus Im seharga 500 juta. Iya. Wah, ini memang dari bawaannya seperti ini. Dari bawahnya seperti Belum ada apa namanya kayak di ini ganti atau ini enggak. Kira-kira ini tahun berapa, Gus? Wah, kalau ini kan bisa dikatakan 500 sebelum Masehi ini. 500 sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi. Oh, Sampai ini. Pamornya luar biasa. Baunya segar. baunya segar. Iya. Bagus baunya. Iya. Khas banget ya baunya. Mas, Ya. iya. Khas banget. Terus yang lainnya, Gus? Yang lainnya yang anu aja yang apa ya ibaratnya ya. Ini biasa. iya. Jadi rata-rata keris di sini tuh pusaka di sini tuh ada kodamnya enggak? Atau gimana? Masalah kodam dan tidak itu tergantung dari penilaian orang masing-masing. Yang jelas di dalamnya ada isotori yang sangat mistis sekali. History. Isotori. Isotori. Iya. Apa isotori itu? Isotori itu ada di skala, ada di skala. Artinya isotori itu gaib. Oh, Ya. Kalau gaib kan yang ada di luar sana, gaib. Ya. Kalau ada sesuatu yang hinggap ada di suatu benda namanya isotori. oh gitu. Jadi makhluk ini ya. Ya semua kan makhluk. Keris juga makhluk. Benda semuanya makhluk. Makhluk semua. Iya, masih wallah. Selain Allah dalam makhluk. Dunia ini juga makhluk. Iya. Kalau kita mengatakan makhluk, tapi yang di dalamnya tergantung dari orang itu mengatakan ini ada kodamnya, ini ada sesuatu yang misteri dan lain sebagainya. Tergantung dari true spiritual power. True spiritual power. Artinya keyakinanmu adalah yang membuat kamu menjadikan itu power kamu yang sangat dahsyat. Sangar. Ini dibuka satu-satu, guys. Ya, ini aja. Ini apa? Nogososro juga. Bukan. Ini pusaka ini ada, kalau kita amati ada gambar di sini ini seperti orang semedi di sini. Kalau kita lihat secara jeli ya, ini bolak-balik di situ. Ini namanya brojol. Brojol, ya. Brojol itu tanda kelahiran. Tanda kelahiran yang mana kalau orang ini mau mengawali usaha atau apa itu ya, itu harus mempunyai pusaka brojol supaya lancar. Oh gitu. Ya, ini pun juga dari kayu apa itu cendana. Cendana ini. Ya, dari cendana. Jadi orang yang memiliki keris ini harus percaya dulu supaya bisa laris gitu, misalnya kalau punya dagangan toko atau usaha yang lainnya. Atau gimana, Gus?
sebagai syarat aja, tidak harus kepingin laris. Laris, manis dan tidak itu kan tergantung daripada Allah yang memberikan atau pandum rezeki. Pusaka itu jangan dipercaya, tapi harus kita bawa. Kalau kita ini mempercaya pusaka, itu akan menjadikan syirik, karena terbalik. Keris itu kalau dibalik namanya syirik. Oh iya. Jadi min alamatil itimadi alal amal nuksunur roja. Min setengah alamatnya orang yang mengandalkan sesuatu barang, nuksunur roja itu tipis harapannya. Inda wujudi jalali. Tatkala barangnya ini yang dipegang tidak bisa mewujudkan kelarisannya, tidak bisa mewujudkan inda wujudi jalali, tidak bisa mewujudkan cita-citanya. Tapi orang Jawa wajib membawa pusaka, wali pun juga membawa pusaka semua, tapi tidak dipercaya dengan ini untuk apa, untuk seperti ini. Karena apa? Mengkuli umatin sababa, semua umat manusia harus melalui perantara atau sababia. Tidak ada misalnya uang datang, ya udah sababianya kita ini bekerja atau dengan apapun, itu adalah sababia. Karena itu yang namanya isotori yang di dalamnya ini, nanti ada apanya di dalamnya ini, itu tergantung daripada sugesti, keyakinan daripada dirinya itu. Tapi keyakinannya itu hanya sebagai perantara, bukan sesuatu barang ini yang membuat laris atau membuat itu hijabah dan lain-lain. Pokoknya jangan sampai salah ini salah penemu ya, begitu. Yang paling mahal yang mana, Gus? Ya, kita kalau mempreview berulang-ulang seperti keris apa itu seperti naga sasra ya. Iya. Ada yang kecil tapi mahal seharga, ada di sebentar ya, ambilkan. Iya. Banyak. Macam-macam, Gus. Itu keris kecil. Itu ada angkanya juga. Iya. Ini pusaka Semar. Semar ini. Semar. Oh iya. Ini ada unsur emasnya juga. Masih ada unsur Iya. emasnya. Semar itu kan hitam pusakanya ini. Ini tapi semar kuning ya begini. Ini semar kuning. Ini sebutan tidak saya tunjukkan ini karena semar ini adalah sikap. Sikap itu di sisi dikekep, artinya sisi di sini ini dikekep. Filosofisnya adalah kalau punya yang haikal untuk pribadi jangan ditunjukkan pada orang lain. Makanya itu ini adalah pusaka Semar yang dulu pernah viral sebetulnya, pernah viral tapi tidak saya tunjukkan. Cuma tahu orang-orang para kolektor itu paham kalau saya mempunyai pusaka Semar ini. Pusaka Semar ini awalnya ada orang mau duduk bedemi, tahu ya, untuk musola. Untuk musola. Iya, mengawali mau membangun rumah itu loh. Oke. Peletakan batu pertama gitu bukan? Iya, tapi pas ngambil pas mencangkul itu menemukan ini tanpa rangka ya. Tanpa rangka ini rangka. Ya, ini rangkanya saya bikinkan di empu. Ini aja. Katanya mimpi tapi orangnya ya yang nemu ya. Mimpi ditemuin sama orang yang ya mirip Semar itu katanya, mirip
mirip Semar. Nah, tapi dia jatuh di kolam katanya. Akhirnya orang itu menariknya ke keluar. Nah, seperti itu, besoknya dia duduk bedemi itu mengawali membuat ini dasar rumah itu. Dasar apa itu, musola itu. Menemukan pusaka ini sudah diserahkan kepada saya, sehingga saya ini maharnya untuk ya mengganti pusaka ini. Ya. Kalau sama aku sendiri di mahar berapa itu? Kalau pusaka ini nanti saya maharkan ya tergantung daripada orang yang nanti itu mau datang, karena berbeda-beda, variatif. Variatif itu Ya, variatif. Oke, siap. Ini ada angka, maaf, ini ada angka-angka, ini apa Gus? Itu angka itu bukan nilai ini ya, nilai jual. Cuman kita ini mendata pusaka. Nah, itu data ini nanti sesuai dengan buku yang di situ itu. Oh gitu. Jadi di sini ada berapa pusaka totalnya? Kalau ini 700 pusaka. 700 pusaka. Yang paling mahal berapa? Berkisar sampai berapa? Ada yang 3M. 3M ada? Iya, 3M. Masih ada itu? Ya, masih ada. Ya, ada di sebelah mana ya? Di sebelah situ. Yang mana Gus? Benar ya? Diambilin pusaka yang harganya 3M guys. Iya, jadi makanya saya cari di sini Pak. Bismillah. Di lain tempat ya Gus ya? Iya. Oke, siap. Di sini nggak ada Gus. Yes, pokoknya ini rata-rata. Rata-rata pusaka ini 200 sampai 100 ke bawah, di atasnya 50. Rata-rata semua segitu ya? Nah, dari sekian banyak pusaka Gus, apakah pusaka ini hanya keris saja? Ya, bukan, juga ada tombak. Ada yang namanya apa itu sikep ya, seperti yang dibawa orang-orang zaman dahulu itu. Karena dulu itu tetap dipercaya untuk membuat apa itu sebagai pendamping. Sebagai pendamping. Ini kalau ini Gus, ini pedang apa ini Gus? Itu pedang dari Tartar itu. Tartar ini pasukan dari Cina. Dari Cina ya? Cina. Cina. Iya. Oke Gus, ini aku pertanyaan terakhir ya. Dari sekian banyak keris, sedangkan Gus sendiri tidak mempercayai dengan adanya mistis ya? Iya. Nah, apakah dari sekian banyak keris itu harus dimandikan atau enggak? Tetap kita ini merawat itu bukan dimandikan tapi dicuci ya, agar karatnya tidak memakan yaitu bahan daripada keris itu. Terus dikasih minyak, gunanya untuk melapisi supaya keris ini awet, tidak rusak. Terus tetap kalau setiap waktu itu dikasih jubah. Oh gitu. Iya, untuk jubah itu. Di balap-balap tertentu atau gimana? Ya kadang-kadang ada misalkan kalau kita misalkan ingin gitu ya, kita beri dupa. Kira-kira 17 dupa. 17 dupa ya. Ada di situ.
Dan rata-rata semua di sini, keris di sini itu ada isinya semua ya? Semuanya ada isinya. Ada isinya ya. Semuanya. Kalau nggak ada isinya sama dengan pisau. Oh iya. Pisau dapur. Tidak berkenan kepada semuanya. Kita ini adalah yang doif. Gus Im adalah sebatas debu yang kotor yang seketika lenyap diterpa angin. Kita tidak sempurna, hanya Allah lah yang sempurna. Kita adalah yang doif. Tidak bisa untuk menjadikan kesempurnaan, tapi kita menuju ke dalam kesempurnaan, menuju yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu lebih baik daripada yang tidak baik. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Gus Im sudah diajak jalan-jalan dan mereview rumahnya dan juga pusaka-pusakanya ya. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari aku dan Gus Im kali ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke, aku Helmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam baik. Peace.